Saya Muhammad Irawan. Terkait itu saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, pada PSSI, pada EXO PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok coach yaitu ST ya, Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengungkapkan harapannya untuk suksesor Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Rizky Ridho mengungkapkan kekecewaannya usai gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Garuda gagal melaju ke putaran final usai kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 membuat Patrick Kluivert resmi dibebas tugaskan per Kamis lalu. Mengenai pelatih anyar, Rizky Ridho berharap suksesor Kluivert mampu membawa timnas Indonesia bangkit. Selain itu, bek asal Surabaya tersebut berharap suksesor Patrick Kluivert bisa memenuhi semua target dari PSSI. Bek timnas Indonesia tersebut menambahkan bahwa Patrick Kluivert sebenarnya merupakan sosok pelatih yang kompeten. Namun ia memahami jika kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 berujung pemecatan. Rizky Ridho pun mengungkapkan para pemain telah berjuang keras selama gelaran putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun skuad Garuda mesti mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak 0-1. Seluruh pemain timnas Indonesia merasa kecewa usai gagal ke Piala Dunia 2026. Para pemain pun disebutnya bakal melakukan evaluasi untuk bangkit dari kegagalan. Kini PSSI tengah mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpisah dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut skuad Garuda punya 3 target yang masih akan dikejar. PSSI secara resmi sudah kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya yang termasuk di U23 dan U20 pada Kamis. Itu melalui mekanisme mutual termination. Ketum PSSI Erick Thohir menulis ucapan perpisahan kepada Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Erick mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick menulis di akun media sosialnya. Di akhir ucapan itu, Erick Thohir membeberkan soal target Timnas Indonesia ke depannya. Ada 3 target, kita akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030, tegasnya. Indonesia sementara berada di peringkat ke-119 ranking FIFA. Namun ranking terbaru akan dirilis pada 23 Oktober dan diyakini ranking Indonesia akan turun karena kalah di laga Arab Saudi dan Irak, serta pesaing-pesaing terdekatnya lagi menang seperti Malaysia. Indonesia sudah amankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027 setelah tembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu Piala Dunia 2030 masih lama, kabarnya FIFA berencana tambah peserta lagi. Sintayong menyukai unggahan Muhammad Irawan atau Iwan Bule yang meminta PSSI kembali mengontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Sintayong tertarik comeback ke timnas Indonesia? Kamis 16 Oktober 2025, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Kondisi ini membuat pencinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya? Ada banyak pencinta timnas Indonesia yang meminta Sintayong comeback membesut skuad Garuda. Desakan supporter timnas Indonesia itu juga dirasakan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023, Muhammad Irawan atau Iwan Bule. Pria yang disapa Iwan Bule itu meminta PSSI, kepemimpinan Erick Thohir kembali mengontrak Sintayong. Unggahan Iwan Bule di atas telah disukai sekira 12.300 akun. Dari 12.300 akun itu, 1 diantaranya adalah milik Sintayong. Apakah ini pertanda Sintayong siap comeback ke timnas Indonesia? Sekadar diketahui, PSSI masih membayar kompensasi pemecatan Sintayong setiap bulannya hingga 2027. Bukan tak mungkin jika PSSI ingin berhemat, Sintayong bisa kembali dikontrak. Ditambah lagi, Sintayong juga tak perlu beradaptasi karena mengenal mayoritas pemain timnas Indonesia. Menarik menanti apakah ada rekonsiliasi antara Sintayong dan Ketua Umum PSSI. Calvin Verdong ungkapkan rasa kekecewaannya usai gagal membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Namun dirinya memberikan penegasan
jika hal tersebut merupakan awal baru yang hebat untuk dimulai. Timnas Indonesia harus mengubur impiannya untuk bermain di Piala Dunia usai tersingkir pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert dinilai bermain tidak maksimal. Salah satu faktor diantaranya pemilihan taktik serta komposisi pemain yang mempengaruhi performa skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Verdonk, pemain sayap bertahan Timnas Indonesia. Pemain berjuluk Lopi itu menegaskan, jika mimpi hebat sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Sama seperti Anda semua, saya merasa kecewa. Tetapi bagi saya, ini tetap terasa seperti awal dari sesuatu yang hebat, sebuah mimpi yang baru saja dimulai. Posting Verdonk dalam kutipan Instagram pribadinya. Verdonk berharap jika para pecinta sepak bola Indonesia dapat bersatu padu. Pemain Lille LOSC itu berharap para pendukung Timnas Indonesia tidak pernah berhenti mendukung dirinya dan kawan-kawan lainnya untuk membela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald akhirnya mendapat klub baru setelah bergabung klub kasta kedua Inggris, Sheffield United. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya sempat menganggur lama, usai kontraknya berakhir dengan Royal Antwerp. Kiprahnya bersama klub Belgia itu berakhir pada Juni 2025, di mana Antwerp enggan memperpanjang kontraknya. Alhasil, Antwerp melepasnya pada akhir Juni 2025, dan membuat jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu berstatus bebas transfer. Meski berstatus bebas transfer, Jairo urung mendapat klub baru sehingga ia harus menganggur selama 3 bulan lebih. Setelah 3 bulan lebih menganggur, kini dirinya mendapat pelabuhan baru dengan bergabung Sheffield United. Dilansir dari laman resmi klub berjuluk The Blades itu, Jairo Riedewald direkrut dengan kontrak jangka pendek. Disebutkan jika Jairo dikontrak kurang lebih selama 3 bulan atau hingga akhir Januari 2026. Perekrutannya sendiri didasarkan pada kebutuhan Sheffield United itu akan pemain berposisi gelandang bertahan. Selain itu, ia dikenal sebagai pemain versatile atau pemain yang bisa menempati berbagai posisi. Pengalamannya juga menjadi salah satu alasan dibalik perekrutannya di pertengahan musim 2025-2026. Sebelum merapat ke Bramall Lane, Jairo sempat bermain di Inggris dengan Crystal Palace selama 7 tahun. Dengan kemampuan dan pengalamannya tersebut, Sheffield berharap Jairo bisa membantu usaha mereka naik ke papan atas. Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal jadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Nama Louis van Gaal mencuat dalam beberapa jam terakhir sebagai calon kuat pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Rumor itu pertama kali muncul setelah media asal Inggris, The Touchline, mengungkap bahwa Louis van Gaal akan mengumumkan berita besar pada Senin, 20 Oktober 2025. Banyak yang mengira Louis van Gaal akan comeback sebagai pelatih. Sekadar diketahui, Louis van Gaal terakhir kali menjadi pelatih pada Desember 2022 saat memimpin Timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Lantas kemana Louis van Gaal akan melakukan comeback? Jurnalis Spanyol Victor Catalina membuat pernyataan mengejutkan. Ia membalas unggahan Touchline X dengan kalimat bahasa Indonesia, yakni "Selamat datang Louis van Gaal" plus bendera Indonesia. Jika PSSI benar menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih, praktis akan menimbulkan pro dan kontra. Selain sudah lama vakum menjadi pelatih, usia Louis van Gaal sudah tidak muda lagi, yakni 74 tahun. Awal tahun ini ketika Shin Tae-yong dipecat, nama Louis van Gaal juga mencuat sebagai calon pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Namun beredar kabar Louis van Gaal menolak tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia karena masalah kesehatan. Alhasil, Louis van Gaal merekomendasikan mantan asistennya di Timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hasilnya seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert gagal meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan dipecat PSSI pada Kamis, 16 Oktober 2025. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjalani debut di klub AS Trenčín yang bermain di Liga Slovakia pada Sabtu. Marcelino sedang dipinjamkan Oxford United ke AS Trenčín sejak awal musim ini, namun pemain 21 tahun ini baru kali ini mendapat menit bermain. Mantan pemain Persebaya itu menjadi pemain pengganti ketika AS Trenčín menghadapi Schalke dalam laga kandang di Stadion Sihot. Marcelino menggantikan Dylan Kemp dan masuk sejak awal babak kedua. Dilansir dari SofaScore, Marcelino melakukan 23 sentuhan, 15 umpan dengan tingkat akurasi 87%, 3 umpan kunci, 1 umpan silang akurat,
1 tembakan melenceng, dan 1 kali sukses menggiring bola. Dalam aspek duel, Marcelino membukukan 2 kemenangan perebutan bola di darat dan 1 intercept. Marcelino tercatat nyaris mencetak assist pada menit ke-87. Umpan kepada Pepin Dosberg gagal menjadi gol. Bagi Marcelino, selain menjadi laga debut, pertandingan Trencin melawan Schalke juga merupakan kali pertama tampil di level klub setelah 5 bulan lalu turut membela Oxford menghadapi Swansea City.